Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Conjuring The Devil Made Me Do It. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak berusia 8 tahun yang bernama David Glatzel yang dirasuki oleh roh jahat yang sangat kuat. Kasus ini ditangani oleh pasangan paranormal yang bernama Ed dan Lorraine Warren. Nah, karena kekuatan roh jahat ini sangat kuat, pasangan paranormal ini meminta bantuan kepada seorang pastor untuk melaksanakan pengusiran roh jahat atau eksorsis terhadap David. Selagi menunggu kedatangan pastor, David dijaga oleh kedua orang tuanya, kakaknya yang bernama Debbie, dan pacar kakaknya yang bernama Arnie. Di sini Tuan Glatzel meminta Arnie untuk mengantar David ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Arnie melihat kedatangan pastor dan meninggalkan David sendirian. Beberapa lama setelahnya, saat lagi tidur, tiba-tiba David terbangun karena mendengar suara dentuman yang sangat keras. Dia pun merasa ketakutan dan langsung lari bersembunyi ke dalam kamar mandinya. Di dalam sana, David diganggu oleh roh jahat dan berteriak, sehingga orang-orang di dalam rumah pun mendatanginya. Tuan Glatzel mendobrak pintu kamar mandi dan melihat David di pojok kamar mandi, tapi tiba-tiba dia malah diserang oleh David. Melihat itu, Ed langsung mengamankan David dan memutuskan untuk melakukan pengusiran roh jahat saat itu juga. David dibaringkan di meja dan dipegangi oleh Ed, Lorraine, Debbie, dan Arnie, sedangkan pastor membacakan doa pengusiran roh jahat. Saat pengusiran dilakukan, tiba-tiba Lorraine mendapatkan penglihatan yang tidak dia ketahui maksudnya. Dan di situ juga, roh jahat dalam tubuh David kemudian memberontak sangat kuat sampai semua yang memeganginya mental. Keadaan pun menjadi sangat kacau. David berdiri dan menyerang Ed, dan roh jahat di tubuh David kemudian mengatakan kalau dia akan menghentikan jantung Ed yang membuat Ed sesak nafas saat itu juga. Arnie lalu menarik David dan di situ Arnie menantang roh jahat tersebut dengan mengatakan tinggalkan dia dan ambil aku. Dan saat itu juga semua berhenti dan David kembali sadar. Di sini Ed melihat kalau roh jahat yang tadinya ada di dalam tubuh David berpindah ke tubuh Arnie. Sayangnya ia nggak sempat memberitahu yang lain karena ia kemudian sesak nafas lalu nggak sadarkan diri. Ed pun kemudian dibawa ke rumah sakit dan di sana dia divonis terkena serangan jantung yang berat. Di sisi lain, kehidupan keluarga Glatzel kembali normal dan Arnie tinggal bersama Debbie di tempat kerja Debbie. Nah, Debbie ini mempunyai bos yang bernama Bruno, dan di sini Bruno menyuruh Arnie untuk membentulkan radionya yang rusak yang kemudian dia iakan, tapi akan dia kerjakan setelah pulang. Debbie dan Arnie kemudian pergi ke rumah orang tua Debbie, dan di sana juga Arnie pertama kali melihat penampakan sesosok wanita yang membuatnya sangat ketakutan. Setelah dari sana, Arnie pun pergi bekerja, dan di saat itu juga dia melihat wanita itu kembali yang membuatnya kaget, dan saking ketakutannya, dia pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Arnie yang ingin beristirahat malah disuruh Bruno untuk langsung membenarkan radionya. Di sisi lain, di rumah sakit, Ed yang baru sadarkan diri langsung mengatakan kepada Lorraine kalau roh jahat yang tadinya ada di David berpindah ke Arnie. Dan kemudian, dia juga menyuruh Lorraine untuk memperingati Arnie dan kepolisian. Setelah Arnie berhasil membetulkan radio, dia disuguhi minuman keras oleh Bruno yang kesenangan. Di sini Arnie terlihat sakit dan pucat yang tampaknya seperti kerasukan. Dan dia lalu melihat Bruno menjadi sesosok yang menyeramkan. Karena ketakutan, Arnie menyerang dan tanpa sadar menusuk Bruno dengan pisau sampai tewas. Arnie lalu pergi dari rumah itu dan berpapasan dengan seorang polisi di jalanan. Polisi tersebut kemudian memberhentikan Arnie yang berlumuran darah. Dan di sini, Arnie mengatakan kepada polisi itu kalau sepertinya dia telah menyakiti seseorang. Arnie pun dibawa ke penjara, dan di sana dia didatangi oleh Ed yang sudah sembuh bersama Lorraine yang mengatakan akan membantunya memecahkan masalah ini agar Arnie tidak dihukum mati. Ed dan Lorraine kemudian mendatangi pengacara Arnie agar dapat meringankan hukuman Arnie. Di sini Ed mengatakan kalau Arnie kerasukan roh jahat, tapi sayangnya pengacara tersebut nggak percaya. Nah, untuk membuat pengacara tersebut percaya, Ed mengajak pengacara itu makan malam untuk bertemu Annabelle. Singkat cerita, setelah bertemu Annabelle, pengacara itu pun percaya. Dan di sidang, dia mengatakan kalau Arnie kerasukan roh jahat. Tapi sayangnya, jaksa nggak percaya dan tetap memberikan hukuman mati kepada Arnie. Ed dan Lorraine pun nggak menyerah. Mereka kembali meriset kasus roh jahat ini dari awal. Kita kemudian diperlihatkan awal mula kejadian David kerasukan, yaitu di saat keluarga Glatzel pindah rumah. Saat baru sampai di rumah baru, David bermain di sebuah kamar yang memiliki kasur air.
David kemudian tidur di atas kasur itu, tapi kemudian dia merasa seperti ada sebuah makhluk di dalam kasur tersebut. Saat David ingin pergi, tiba-tiba tangan makhluk yang ada di kasur itu keluar dan menarik tangan David. Kita kemudian dapat melihat kalau Ed dan Lorraine kemudian mendatangi rumah keluarga Glatzel dan memeriksa bekas tempat kasur airnya. Setelah melihat ubin bawah kasur, Ed yakin kalau ini adalah perbuatan roh jahat. Ed, Lorraine, dan Debbie lalu memeriksa ruang bawah tanah, di mana di sini Lorraine masuk sendirian ke ruang yang dituju. Lorraine pun di sini kemudian menemukan sebuah kain putih dan ketika dibuka, terdapat kepala tengkorak kambing yang biasa dilakukan untuk pemujaan setan yang mengakibatkan kutukan. Dengan petunjuk ini, Ed dan Lorraine pergi menemui pastor, dan pastor tersebut menyuruh Ed dan Lorraine menemui mantan pastor yang sering menangani kasus seperti ini, yaitu Pastor Kestner. Ed dan Lorraine kemudian mendatangi rumah Pastor Kestner dan menceritakan kasus yang terjadi. Di sini Kestner lalu mengajak Ed dan Lorraine untuk pergi ke ruang bawah rumahnya yang merupakan tempat penyimpanan benda yang digunakan untuk ritual pemujaan setan yang dikumpulkannya. Di sisi lain, di dalam penjara, Arnie yang tengah mengepel lantai di ruangan kamar tampak diganggu oleh roh jahat. Di sini kemudian dapat diketahui kalau ternyata di balik semua ini ada yang mengendalikan Arnie. Kembali ke Ed dan Lorraine, di sini Ed mendapat bukti kalau ada kasus kepala tengkorak kambing yang sama persis. Kasus ini berada di Danvers dan mereka langsung ke sana dan menemui polisi yang menangani kasus itu. Si polisi berkata kalau kasusnya berkaitan dengan dua orang sahabat yang bernama Jessica dan Katie. Si polisi ini lalu bercerita kalau suatu malam di sebuah hutan, Jessica ini membunuh Katie dan tiba-tiba menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Saat si polisi menggeledah rumah Jessica, dia pun menemukan tengkorak kepala kambing yang sama seperti yang ditemukan Lorraine. Si polisi ini nggak percaya kalau kasus ini berkaitan dengan hal supranatural. Sampai akhirnya Lorraine pun membuktikannya dan si polisi pun percaya sehingga mereka akhirnya bekerja sama. Lorraine pun kemudian minta dibawa ke tempat jasad Katie ditemukan. Sesampainya di sana, Lorraine mendapatkan penglihatan yang jelas mengenai kejadian Jessica dan Katie, dan dia yakin kalau Jessica yang hilang jatuh dari tebing di sana. Kemudian, kepolisian pun mencari jasad Jessica di bawah tebing yang gak lama kemudian berhasil ditemukan. Polisi lalu menyuruh Ed dan Lorraine untuk kembali ke hotel tempat mereka menginap. Nah, di hotel, Ed mendapat telepon dari Debbie yang mengatakan kalau roh jahat dalam tubuh Arnie menyuruh Arnie untuk bunuh diri. Mendengar ini, Ed pun menyuruh Debbie untuk memberitahu pastor penjara yang bernama Pastor Newman untuk menjaga Arnie. Pastor Newman kemudian mendatangi sel Arnie dan memberikan air suci untuk menjaga Arnie. Malamnya, Arnie sangat ketakutan sampai-sampai membuat lingkaran dari air suci untuk menjaga dirinya. Di sisi lain, di hotel, Lorraine mengatakan kepada Ed kalau dirinya bisa terhubung dengan pelaku yang melakukan ini semua dengan cara memegang tangan jasad Jessica. Saat itu juga, mereka pergi ke rumah duka tempat jasad Jessica berada dan di sana mereka pergi ke kamar mayat. Mereka kemudian menemukan jasad Jessica dan di sini Lorraine langsung memegang tangan Jessica dan benar aja, tiba-tiba Lorraine berada di ruangan lain yaitu tempat seorang penyihir pemuja setan yang bernama Agatha. Di sini Lorraine melihat kalau Agatha sedang melakukan ritual untuk menjangkau Arnie dan menyelesaikan kutukannya dan dapat dilihat juga di sini kalau ritual itu berhasil. Di sisi lain, terlihat kalau Arnie memecahkan botol air suci dan berusaha menyayat nadinya dengan pecahan botol kaca tersebut. Untungnya, Lorraine yang dapat menjangkau Agatha berhasil menghentikannya. Di penjara, Arnie juga berhasil diselamatkan oleh polisi penjaga. Agatha pun sangat terkejut melihat Lorraine yang dapat menjangkaunya, tetapi hal itu kemudian dia akhiri. Kita kemudian juga dapat mengetahui kalau Agatha sudah tahu siapa Lorraine itu. Ed dan Lorraine lalu pulang ke rumahnya yang di sana ada Debbie dan juga anak buah Ed dan Lorraine yang bernama Drew. Di sini Drew mengatakan kalau kutukan itu dapat diakhiri dengan memecahkan altar si penyihir. Lorraine yang sempat terhubung dengan Agatha pun kemudian memberitahu ciri-ciri tempat yang tadi dia datangi. Saat sedang membahas itu, tiba-tiba Ed pingsan karena penyakitnya. Ed kemudian dibawa ke kamar dan saat dia bangun rumahnya kosong dan di situ dia melihat kalau Agatha berada di dalam rumahnya. Saat ingin menangkap Agatha, tiba-tiba Agatha hilang dan Ed malah diserang oleh makhluk menyeramkan. Di sini Ed hampir membunuh makhluk tersebut dengan pisau, tetapi dia kemudian dihentikan oleh Drew karena ternyata Ed ini berhalusinasi dan makhluk yang hampir Ed bunuh sebenarnya adalah Lorraine.
Ed lalu sadar kalau dia mengalami halusinasi yang sama seperti Arnie, dan dia langsung mencari tengkorak kepala kambing di dalam rumahnya yang kemudian berhasil dia temukan di dalam sebuah karangan bunga yang baru dikirim ke rumahnya. Keesokan harinya, mereka mulai mencari altar Agatha, dan di sini Lorraine menyuruh Debbie untuk pergi ke penjara untuk menemani Arnie. Lorraine kemudian mendatangi Pastor Kestner sendirian untuk menanyai mengenai buku Latin yang tidak dia ketahui artinya. Sementara itu di rumah, Ed dan Drew mencari keberadaan altar Agatha yang disimbolkan oleh Ed kalau altar itu berada di bawah rumah milik Pastor Kestner yang sedang dituju oleh Lorraine. Mengetahui itu, Ed langsung menuju ke sana. Di sisi lain, Lorraine yang sudah berada di dalam rumah Pastor Kestner diajak menuju ke ruang bawah tanahnya lagi. Di sana Kestner menceritakan mengenai anaknya yang memiliki ketertarikan yang berbeda. Kestner tertarik pada Tuhan, sedangkan anaknya tertarik pada roh jahat. Di sini Lorraine kemudian diperlihatkan foto anak Kestner yang ternyata adalah Agatha. Kestner pun memberitahu Lorraine kalau altar Agatha berada di ruangan tersembunyi di samping. Kestner nggak mau salah lagi dalam mengambil langkah, sehingga dia membiarkan Lorraine menyelesaikan tugasnya menghancurkan altar itu. Sayangnya, saat Lorraine menuju ke ruangan Agatha, Agatha mendatangi Kestner yang telah memberi jalan kepada Lorraine dan membunuhnya. Gak lama kemudian, Lorraine berhasil menemukan altar Agatha dan mencoba merobohkannya. Tetapi belum berhasil, Agatha pun sudah mendatanginya. Di sisi lain, Ed berhasil sampai ke rumah Kestner dan mencoba masuk lewat sebuah gorong-gorong. Lorraine pun dikejar oleh Agatha, dan gak lama kemudian Ed juga berhasil masuk. Tapi saat Ed di dalam sana, bukannya bertemu Lorraine, dia malah bertemu Agatha. Di sini, Agatha membuat Ed kembali berhalusinasi dan hampir membunuh Lorraine lagi. Tapi Lorraine kemudian berhasil meyakinkan Ed dengan kekuatan cintanya, sehingga Ed pun sadar. Di sisi lain, Arnie yang berada di rumah sakit penjara kembali kerasukan dan hampir melukai dirinya. Sampai akhirnya, Ed berhasil menghancurkan altar Agatha dan Arnie pun kembali sadar. Kita kemudian diperlihatkan kalau Agatha dibunuh oleh iblis yang membuat perjanjian dengannya. Di akhir film, diceritakan kalau Arnie akhirnya hanya dihukum 5 tahun di penjara, dan dia juga menikah dengan Debbie di penjara. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Conjuring The Devil Made Me Do It. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.